Selamat siang, Assalamualaikum. Saya Andika Wildan Prasetyo dengan NIM 423190170. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar Bahasa Indonesia 2 dengan judul Peran Musik Terhadap Kecintaan Berbahasa Indonesia. Pertama adalah latar belakang. Musik juga bisa dijadikan sebagai pengubah suasana hati, baik penyampaian dari lirik maupun dari iramanya, di mana yang diketahui bahwa peran musik ataupun lagu kebangsaan itu sendiri mempunyai kekuatan yang dapat menggugah perasaan seseorang, yang dapat mencintai bangsa yang bisa lebih, dan musik kebangsaan juga bisa mempunyai peran atau mencirikan identitas bagaimana suatu bangsa itu tumbuh. Peran musik yang punya pengaruh besar di kehidupan manusia, langkah ataupun sikap anak muda juga sebagai generasi penerusnya sudah seharusnya mempunyai kesadaran untuk menciptakan sebuah karya yang didasari oleh kebudayaan itu sendiri. Ada banyak manfaat jika dibuat selain untuk memperkenalkan kebudayaan kita kepada bangsa asing dan juga turut melestarikan kebudayaan yang tak ternilai. Untuk itu, sebagai anak muda, saya tertarik untuk membuat pembahasan mengenai peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia, yang dimana tentang daya tarik musik di kalangan anak muda saat ini, yang dapat menjadikan suatu musik sebagai media ekspresi untuk memperkenalkan kebudayaan kita kepada bangsa asing. Kita sebagai manusia pasti menyukai dan mendengarkan musik. Ada banyak pilihan beragam genre musik, ada jazz, reggae, pop, rock, dan masih banyak lagi jenisnya. Musik dapat secara yang tidak langsung berpengaruh dalam memberi kekuatan emosi yang menggerakkan hatinya. Bahari mengatakan musik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tergolong integratif, yaitu menikmati keindahan, mengapresiasi, dan mengungkapkan perasaan keindahan. Kebutuhan manusia yang ingin mengungkapkan jati dirinya sebagai makhluk hidup yang bermoral, berselera, berakal, dan berperasaan. Musik merupakan suatu karya seni yang dimana terdapat bunyi-bunyian yang disusun menjadi kesatuan yang baik. Dari situlah terbentuk sebuah musik ataupun sebuah lagu dengan komposisi yang mampu mengeluarkan isi pemikiran juga perasaan yang ada pada seseorang tersebut. Musik terdiri dari irama, harmoni, dan melodi. Disitulah bentuk ekspresi dibentuk menjadi paket yang komplit yang bernama musik. Pembahasan 1. Musik adalah suatu keilmuan atau seni menyusun baik suatu nada ataupun irama dalam urutan. Kombinasi yang saling berhubungan menjadi satu yang nantinya menghasilkan suatu komposisi yang baik untuk didengarkan, baik dalam keseimbangan dan juga kesatuan nada itu sendiri. Ada juga yang beranggapan musik adalah gabungan bunyi-bunyian dibuat oleh suatu individu berdasarkan sejarah yang ada dari musik. Kita juga bisa melihat karakter atau kepribadian seseorang dapat dilihat dari musik seperti apa yang sering ia dengarkan. Dengan demikian, musik suatu sajian yang dapat dibuat oleh individu untuk didengarkan oleh banyak orang. Kedua, peran musik dalam kehidupan manusia. Peran musik terhadap kehidupan manusia memiliki peran yang cukup besar pastinya, di mana manusia itu sendiri sangat suka mendengarkan musik, di mana pemilihan jenis dan lirik pada lagu bisa menjadikan bias dari pelaku pendengarnya sendiri. Contoh, di mana seorang sedang bahagia pastinya ingin mendengarkan musik yang bernadakan dan berlirik yang kencang dan juga mendukung kondisi emosi yang terjadi saat itu yang sedang lagi berbahagia. Tapi bisa juga orang yang sedang berbahagia pun bisa langsung mempunyai rasa sedih ketika didengarkan suatu musik yang bernada sedih dan lirik yang sedih. Ini merupakan contoh nyata bahwa musik mempunyai peran dalam kehidupan manusia sebagai pengubah suasana hati maupun pikiran. Ketiga, lagu nasional lagu kebangsaan. Lagu Indonesia Raya adalah salah satu lagu kebangsaan Indonesia yang sering kita dengarkan, di mana lagu tersebut mempunyai pesan yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Di saat lagu itu diputarkan, lagu Indonesia Raya sendiri diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, di mana juga diatur penggunaan lagu tersebut sebagai berikut. Lagu-lagu kebangsaan perlu diputarkan dan didengarkan sebagai penghormatan Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, sebagai penghormatan
terhadap bendera kebangsaan pada saat akan pengibaran bendera dan juga penurunan bendera itu sendiri. Ketiga, pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan. Keempat, untuk acara olahraga internasional. Kelima, sebagai penghormatan kepala negara atau kepala pemerintahan negara luar yang sedang berkunjung dalam pertemuan sendiri. Lagu-lagu kebangsaan perlu diputarkan didengarkan sebagai berikut. Untuk menyatakan rasa yang dalam terhadap kebangsaan. Kedua, sebagai sarana edukasi terhadap pendidikan dan juga pengajaran. Tiga, sebagai renungan untuk lebih menghargai bangsanya. Empat, peranan lagu nasional dalam pembentukan nilai karakter generasi muda. Generasi muda yang nantinya menjadi penerus bangsa perlu adanya kenal seperti apa bangsanya, di mana itu bisa kita ketahui di lagu nasional itu sendiri yang mengajarkan sejarah yang terjadi pada bangsanya dan serta menanamkan sikap rasa nasionalisme yang tinggi. Karena fungsi utama lagu nasional adalah untuk memberi rasa yang besar untuk mencintai bangsanya. Karena pada hakikatnya adalah suatu kelompok masyarakat yang ingin memiliki perubahan dan serta penghargaan terhadap perannya di masyarakat dan mempertanyakan terhadap kejelasan yang nyata terhadap masa depan yang baik. Contoh musik nasional yang bisa membuat rasa nasionalisme lebih terasa bagi generasi muda. Contohnya lagu Berkibarlah Benderaku ciptaan Ibu Sud. Mungkin dari musik atau lagu nasional seperti ini, rasa nasionalisme akan tumbuh dan mencintai bangsa akan terbentuk sehingga generasi muda lebih bangga akan bangsanya dan ingin membuat kehidupan yang baik untuk bangsanya sehingga bisa bersaing dan dihargai oleh bangsa lain. Ini adalah cita-cita untuk kita sebagai bagian dari bangsa ini. Kesimpulan, lagu dan musik adalah salah satu musik yang perlu didengarkan oleh generasi muda. Karena di lagu kebangsaan terkandung nilai-nilai yang baik yang dimana bisa dijadikan sebagai tuntunan bagaimana menjalankan hidup yang lebih baik ke depannya. Saran, penulis dan pencipta lebih banyak lagi untuk membuat musik yang menyuarakan tentang kebangsaan karena masih banyak generasi muda yang belum tahu ataupun tertarik untuk mendengarkan lagu kebangsaan nasional dan lebih sering lagi lagu kebangsaan diputarkan dan diperdengarkan di banyak media ataupun tempat agar lagu kebangsaan tidak terlupakan oleh generasi muda yang dimana adalah generasi penerus bangsa. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.